Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku. Oke, sebelum kalian menonton video aku, jangan lupa like, comment, and share video aku ya. Jangan lupa juga di subscribe. Oke, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama Trian Octavia, NIM 1930201217, mata kuliah Statistik Pendidikan dan dosen pengampu oleh Ibu Asri Nurdayani MPD. Kali ini saya akan membuat video tentang latihan pertemuan ke-14. Ini adalah latihannya. Sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Kemukakan dua alasan mengapa dalam pengujian parameter lebih dari 2 rata-rata penggunaan teknik ANOVA itu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan teknik statistik UJT. Nah, jadi mengapa demikian? Karena ANOVA itu lebih menguntungkan dibandingkan dengan statistik UJT. Nah, ANOVA juga mensyaratkan adanya distribusi normal pada variabel terikat perlakuan atau distribusi normal pada residual. Nah, syarat normalitas ini mengasumsikan bahwa sampel itu diambil secara acak dan dapat mewakili keseluruhan populasi agar hasil penelitian dapat digunakan sebagai generalisasi. Dan keunikannya pada ANOVA ini, uji ini dapat dikatakan relatif robust atau kebal terhadap adanya asumsi tersebut. Oke, kemudian latihan yang kedua, suatu survei terhadap kinerja karyawan di perusahaan multinasional. Untuk keperluan tersebut telah dipilih secara acak 3 perusahaan, yaitu perusahaan Metro Industrial atau A1, Anjani Kontraktor A2, dan perusahaan Bahari A3. Nah, skor kinerja karyawan ketiga perusahaan tersebut disajikan seperti di bawah ini. Pertanyaannya, lakukan uji hipotesis untuk perbedaan rata-rata skor kinerja karyawan dari ketiga perusahaan tersebut. Tafsirkan hasil analisis Anda. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui bagaimana sih langkah-langkah uji one way ANOVA. Jadi langkah pertama itu kita harus melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk. Nah, Shapiro-Wilk itu maksudnya adalah normalitas data. Nah, yang kedua kita harus melakukan uji homogenitas, dan yang terakhir itu kita harus melakukan uji one way ANOVA. Nah, akan kita bahas setelah ini. Kita akan membahas cara mempraktekkan menguji data ini normal atau tidak. Nah, langkah-langkahnya supaya mudah, kita harus menggunakan SPSS. Iya, tapi nanti ya SPSS-nya nanti saya akan buka. Nah, supaya lebih mudah di sini saya akan melakukan pengkategorian atau pengkodean atau memberi kode. Sebentar, iklannya saya buang dulu. Ini di sini ada ini adalah kode 1 ini adalah kode 2 ini adalah kode sampai ke bawah 3 ini pun kode ya. 1 itu Metro Industrial, yang kedua itu Anjani Kontraktor, dan kode 3 itu adalah perusahaan Bahari. Selanjutnya kita beralih ke lembar SPSS. Ini adalah lembar SPSS. Di sini saya memberi name atau memberi nama X dan Y. Jadi apa? X ini artinya adalah perusahaan, dan Y ini artinya adalah skor karyawan. Seperti ini. Ini tadi sudah saya
sudah saya uji normalitasnya, sudah kita uji normalitasnya, dan akhirnya di sini saya menemukan hasil. Ini adalah hasil. Sudah muncul di output SPSS. Yang pertama ini adalah output data atau variabel penelitian. Kemudian di sini deskriptifnya muncul, meannya 33,58, sekian di sini kita dapat lihat. Namun kita abaikan saja dulu, karena yang kita butuhkan di sini adalah test of normalitas atau uji normalitas. Oke, tadi kita perlu ketahui bahwa dasar pengambilan keputusan uji normalitas, jika nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05, maka data distribusi itu normal. Nah, apabila jika nilai signifikannya itu lebih kecil dari 0,05, maka distribusi itu tidak normal. Nah, dari output SPSS ini kita lihat nilai signifikasinya itu lebih besar dari 0,5. Nah, ini contohnya. Contohnya untuk variabel metro industrial ini, di sini terlihat signifikasinya adalah 0,118. Artinya apa? Artinya berarti lebih besar dari 0,05. Nah, sehingga dapat dikatakan variabel metro industrial ini normal atau berdistribusi normal. Begitu juga dengan yang lainnya. Ini Anjani kontraktor. Di sini sebesar 0,145. Yang perusahaan Bahari 0,793. Ini artinya mereka lebih besar dari 0,05, berarti mereka berdistribusi normal. Baiklah, selanjutnya kita akan menentukan uji homogenitas untuk mengetahui apakah varian data ini homogen atau tidak. Nah, kita lanjut ke ini one way. Kita lanjut ke one way ANOVA. Di sini uji homogenitas dan ANOVA kita bisa lakukan bersamaan. Nah, kita bisa melihat perbedaan rata-rata pada skor karyawan dari 3 perusahaan. Perusahaan itu memiliki perbedaan sebagai berikut. Nah, ini yang pertama adalah rata-rata skor karyawan perusahaan metro industrial. Ini adalah sebesar 33,58. Ini ya rata-ratanya. Nah, kemudian rata-rata skor karyawan di perusahaan Anjani kontraktor itu 22,50. Nah, begitu selanjutnya skor karyawan pada perusahaan Bahari itu 13,25. Jadi totalnya adalah 23,11. Nah, dapat kita simpulkan dari data ini bahwa rata-rata skor karyawan tertinggi dari ketiga perusahaan Metro Industrial, Anjani, dan perusahaan Bahari, ini skor tertinggi diraih oleh perusahaan Metro Industrial 33,58 skor. Oke, beralih ke selanjutnya kita akan menguji kesamaan varian atau homogenitas. Ini homogenitas berdasarkan output SPSS, tes homogen, diperoleh nilai signifikan 196.
atau 0,196, berarti nilainya ini lebih besar dari 0,05. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa skor karyawan dari 3 perusahaan yang kita bandingkan tadi itu homogen atau sama. Homogen atau sama berarti tandanya one way ANOVA kita sudah terpenuhi di sini. Baiklah, selanjutnya kita akan menguji apakah dari ketiga sampel tadi memiliki nilai rata-rata yang sama atau berbeda. Di sini kita akan menguji menggunakan ANOVA. Ini ANOVA. Berdasarkan pengambilan keputusan bahwa jika nilai signifikan itu lebih besar dari 0,05, maka nilai rata-rata itu sama. Nah, apabila jika nilai signifikannya itu lebih kecil dari 0,05, maka rata-ratanya itu berbeda. Nah, berdasarkan output ANOVA ini, kita ketahui bahwa nilai signifikasinya itu 0,0. Ini 0,0. Berarti itu lebih kecil dari 0,05. Jadi artinya dapat kita simpulkan bahwa skor rata-rata karyawan secara signifikan itu berbeda. Selanjutnya di sini kita akan mencari kelompok mana saja rata-rata skor karyawannya yang sama dan tidak sama, atau post hoc test. Di sini bisa kita lihat post hoc test. Nah, jadi yang pertama itu kita membandingkan rata-rata skor karyawan perusahaan Metro Industrial. Di sini akan kita bandingkan dengan Anjani Kontraktor. Di sini sebesar 11,083. Nah, angka 11,083 ini diperoleh dari mana? Kita dapat memperolehnya tadi dari rata-rata output deskriptif. Untuk skor karyawan perusahaan Metro Industrial tadi adalah 33,5. Di atas tadi sudah kita bahas kan tentang rata-rata dari Metro Industrial tadi 33,58. Nah, itu dikurangi dengan rata-rata skor karyawan perusahaan Anjani Kontraktor yang tadi 22,50. Nah, maka inilah hasilnya. Jadi 11,083. Nah, sementara itu perbedaan rata-rata skor karyawan itu berkisar 6,54 sampai dengan 15,63. Nah, ini sudah memenuhi kepercayaannya 95%. Nah, untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata skor karyawan dari kedua perusahaan tadi, baiklah kita di sini akan melihat nilai signifikasinya itu lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Nah, berdasarkan dari multiple comparison, nilai signifikasinya itu adalah 0,00. Nah, berarti tadi lebih kecil dari 0,05. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa skor karyawan perusahaan Metro Industrial dan Anjani Kontraktor itu adalah tidak sama. Sehingga perbedaan rata-rata skor karyawan secara deskriptif adalah signifikan. Begitupun seterusnya. Selanjutnya melihat kesamaan rata-rata penjualan ketiga perusahaan tadi. Di sini kita melihat pada subset. Ini adalah subset 1.
ada perusahaan bahari, Anjani, dan kontraktor dan metro industrial. Kita bisa lihat sini artinya apa? Artinya rata-rata skor karyawan dari ketiga perusahaan itu tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Nah, dengan kata lain, rata-rata skor karyawan perusahaan bahari, Anjani, kontraktor, dan metro industrial ini adalah sama. Dan pada subset 2, di sini skor karyawan perusahaan bahari, Anjani, kontraktor, dan metro industrial itu mereka memiliki perbedaan yang signifikan. Oke, di sini selanjutnya kita akan membuat kesimpulan dari rata-rata skor karyawan dari ketiga perusahaan tersebut. Nah, berarti pada riset eksperimen hanya skor karyawan metro industrial dengan perusahaan bahari saja yang berbeda. Nah, sedangkan rata-rata dari skor karyawan perusahaan lainnya itu sama. Maka dengan demikian, variabel skor hanya berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata. Dan skor karyawan perusahaan metro industrial dan perusahaan bahari. Nah, itulah tadi penjelasan yang saya bisa sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses belajar. Maka dari itu saya mohon arahan dari Ibu. Sekian video yang dapat saya tampilkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.